yang dokter sering bawa juga di dokter ini yang quattro vitamin yang 4 nih, dok ya. Ah, Vitamin kalium, zinc dan magnesium. bukan, Apakah ya, selalu jadi harus itu ya, itu vitamin D3, bukan kalium, vitamin K2. K2, sorry. Vitamin K2, kemudian zinc dan magnesium. Itu Heeh. sebenarnya sebaiknya begitu. Kenapa? Karena begini ya. Kalau vitamin D itu kita tahu cara kerjanya adalah dia meningkatkan absorpsi kalsium di usus kita. Jadi bukan hanya dari susu atau tablet kalsium, nggak usah. Dari makanan itu ada kalsiumnya, udahlah. Dan tidak usah dairy product ya. Kita harus minum susu, harus keju apa segala nggak usah. Dari makanan biasa itu ada kalsiumnya. Karena dengan vitamin D, penyerapan kalsium itu naik sampai bisa 20 kali lipat. Jadi pada orang tertentu bisa sampai 20 kali lipat. Jadi ini kalsium kita nih kebanjiran. Itu sebabnya memang ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh American Nephrologist Association, dokter ginjal Amerika ya. Mereka mengatakan kalau di atas 50 itu pasti tidak boleh sama sekali suplemen kalsium. No, nothing. Nggak boleh gitu aja. Karena asal dengan catatan vitamin D-nya optimal. Karena kalsiumnya udah banyak nih. Nah, kalau kalsium udah banyak, vitamin D itu punya fungsi. Selain menyerap kalsium, dia membawa kalsium itu supaya dia jangan berenang-berenang di pembuluh darah. Ya, bisa menyebabkan plak kan. Bisa dia masuk ke soft tissue, bisa menyebabkan pengapuran di sendi. Bisa ke ginjal, bisa menyebabkan batu ginjal. Jadi, vitamin D ini juga punya fungsi membawa kalsium yang sudah diserap itu masuk ke tempat sasaran. Itu apa? Yaitu tulang dan gigi. Tapi Hmm. ingat, si vitamin D3 ini punya kapasitas maksimum. Kalau kalsiumnya sudah banyak sekali, ingat, vitamin D itu bisa menyerap kalsium 20 kali lipat dari normal. Sehingga kita kebanjiran. Makanya kita perlu vitamin K2. Disinilah permainan vitamin K2. Vitamin K2 itu fungsinya. Tolong diingat ya, ini bukan vitamin K1 yang untuk koagulan. Itu kan selalu ditanya, ini Pak nggak bahaya? Kita sedang minum pengencer darah. Nah, ini bukan K1, ini K2, lain, fungsinya lain. Jadi, vitamin K2 ini dia akan mengikat kalsium di pembuluh darah. Jadi dia membersihkan pembuluh darah dan dia memperkuat tulang. Kenapa? Ya itu sama kerjanya. Kalsiumnya diikat terus dibawa ke tulang dan gigi. Itu Si gunanya. K2 Jadi ini ya? vitamin K2 ini. K2. Ya. Jadi itulah gunanya. Nah, kemudian kalau orang tanya, kenapa ada magnesium dan zinc? Nah, itu dia. Magnesium itu punya fungsi dua. Satu, dia berfungsi sebagai kofaktor dari untuk membuat vitamin D yang tidak aktif menjadi aktif di ginjal. Itu salah satu kofaktornya magnesium. Jadi kadang-kadang kita bisa terkecoh loh. Karena yang kita periksa di darah itu adalah 25 hidroksi vitamin D. Itu bentuk yang tidak aktif. Padahal yang Oh, untuk berfungsi aktif itu adalah 125 dihidroksi vitamin D. Jadi di ginjal itu dia dikasih gugus hidroksi, OH satu lagi. Nah, penambahan itu, reaksi itu, hidroksilasi itu kofaktornya adalah magnesium. Sebenarnya magnesium. kofaktornya ada dua, magnesium dan zinc, itu gunanya. Ya, Oh, oke. jadi Berarti apa saya yang koreksi, itu bukan yang aktif ya, dok? tidak aktif. Semua kan yang Oh, kita periksakan itu. Jadi orang bertanya, kalau begitu kenapa nggak periksa 125 dihidroksi iya. vitamin D yang aktif? Itu tidak bisa diperiksa karena itu half life-nya cepat sekali, cuma berapa jam hilang. Jadi yang Hmm. diperiksa yang tidak aktif. Dengan harapan begini, kalau ginjal Anda baik, kan dia akan jadi aktif. Kecuali ada gangguan di ginjal. Nah, untuk menjadi aktif, itu perlu magnesium. Satu. Nah, fungsi kedua dari magnesium adalah dia juga meningkatkan penyerapan vitamin D di usus kita. Jadi kan kita makin tua, pencernaan makin jelek. Jadi ada yang bilang, saya udah minum 10.000, kok nggak naik-naik? Ya lo umur berapa? Kalau kamu umur 60 kan mesti lihat-lihat, jangan lupus, jangan lupa usia. Makin tua semua sistem kan turun. Makin tua semua sistem turun, penyerapan juga turun, kamu minum banyak juga belum tentu diserap. Makanya kita pakai magnesium. Nah, penyerapan di usus itu dibantu oleh dua, jadi mineral dua. Itu magnesium dan zinc. Nah, zinc itu juga perlu sekali karena ada fungsi lain ya. Zinc kan Terus untuk kesuburan dan sebagainya. untuk dosis ya kesuburan terutama untuk laki-laki ya, dok, dari male Oh factor iya, biasanya iya pastinya. itu malah meningkatkan spermatogenesis. Oh iya, tanya urologi, tanya suami. Dia meningkatkan spermatogenesis, dia meningkatkan ereksi dan sebagainya.
Dok, tapi dosisnya magnesium dan zinc sendiri kan pastinya dibeli dengan vitamin yang terpisah kan dok, magnesium dan zinc Iya, itu dosis. karena gini, kalau D3 sama K2 boleh disatukan, artinya boleh diminum sama-sama, bahkan ada produk yang jadi satu kan, satu kapsul itu Ya, isinya D3 tapi dan kemarin K2. saya ada 400 dok vitamin D-nya. Kalau yang dibarengin Oh dengan iya, K2 ya, jarang ada yang tinggi. ya, ya ada sih, makanya mesti datang dari luar. Ada yang saya minum 5.000 kombinasi 5.000 dan 90 kok. Ada. Nah, Ada ya. kalau magnesium sama zinc memang terpisah karena magnesium itu harus dibedakan minimal 1 jam dari K2. Tidak boleh Oh. sama-sama itu, tidak boleh sama-sama. Karena kalau ada pasien bertanya, memang kenapa dok kalau sama-sama? Kalau sama-sama mereka saling berlawanan, saling meniadakan sehingga fungsi masing-masing menurun. Oh, jadi harus 1 jam ya dok ya? Harus Dok, 1 jam. saya Kalau boleh, kalau zinc bisa, kalau zinc bebas. ya. Dok, tadi saya sempat buka kolom pertanyaan, dok. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ya, Yang pertama, suplemen sehari 5.000 aman ya dok ya? Tadi dokter udah bilang malah memang maintenance-nya sebaiknya di 5.000, diperiksa per 2 bulan. Benar ya dok? mulainya itu dosis mulai kok, dosis kecil. Oh, Jadi kalau mau tahu, tentu orang kan pada kepo nih. Dokter Henry berapa dosisnya? Saya 20.000 tiap hari. tiap hari ya. Kemudian yang Hmm. kedua ada pertanyaan mungkin lebih ke penderita endometriosis wajib konsumsi vitamin D3. Mungkin lebih ke infertilitas saat ini memang sudah mulai disarankan untuk mengkonsumsi vitamin D3 terutama untuk Iya, infertilitas metabolik yaitu seperti PCOS. ya. Kemudian berapa dosis ideal? Tadi 5.000 ya dok tiap hari. Sebenarnya jawabannya adalah begini, Dokter Dinda. Tidak bisa kita bilang ada dosis ideal, karena yang penting itu kadar darah. Jadi 5.000, 10.000, 15.000 belum tentu mencapai kadar optimal kan. Yang penting itu hasil akhirnya. Jadi kadar darah berapa, itu yang bermain. Jadi bisa aja orang minum 10.000, tapi nggak naik-naik, ya apa gunanya? Jadi makanya ada pasien yang bilang gini, saya bisa nggak minum dok tanpa cek darah? Ya itu kira-kira namanya. Jadi kira-kira kan kita kan mau optimal dalam kadar darahnya supaya kita tahu ini berfungsi dengan baik dia. Kalau patokan dosis nggak bisa. Oke, ini sepertinya pertanyaan udah dijawab dokter semua ya. Magnesium wajib atau enggak ya untuk mengaktifkan vitamin D yang udah diminum ya dok? Walaupun minum 20.000, tapi kalau misalnya magnesiumnya kurang, pasti penyerapannya juga akan kurang gitu ya dok? Karena yang jadi kurang baik lah. Jadi kalau kita patokan orang-orang kan bilang gini, perlu analogi. Oke lah, kalau mungkin tanpa magnesium, tanpa zinc, Anda cuma dapat angka 6. Ya, kalau Anda ujian, masa Anda mau dapat 6? Anda mau dapat 10 kan? Dok, yang terakhir dok, kalau vitamin D ini kaitannya dengan obesitas dan kesuksesan diet itu ada pengaruhnya nggak dok? Saya sempat sekilas melihat ada. Nanti tolong lihat mengenai obesitas video saya. Vitamin D bekerjanya ada. Ya, saya itu repost, saya udah posting itu tahun lalu kali. Saya repost karena banyak yang tanya. Jadi dia bekerja 3 dia. Jadi 1, vitamin D itu mengurangi fat absorption di usus. Jadi kalau kita makan, fatnya itu di usus penyerapannya dikurangi. 1. Kedua, vitamin D itu menurunkan appetite kita. Jadi jangan lapar terus nih, enggak. Dia mengurangi itu. Nafsu makannya berkurang. Terus kemudian yang ketiga, vitamin D itu meningkatkan metabolisme tubuh 20-30%. Nah, kita kan olahraga kan untuk meningkatkan metabolisme. Nah, ini dengan vitamin D udah naik 20-30. Ini cewek-cewek yang metabolismenya turun nih perlu juga berarti vitamin D ya dok ya? Iya, sangat perlu lah, sangat perlu. Pada dosis toksik nih, misalnya ada orang yang maunya minum banyak tapi nggak mau cek gitu. Toksiknya tuh apa sih dok yang dirasakan separah-parahnya? Nggak bisa bilang karena gini, karena satu ya, toksik itu sebenarnya jarang sekali. Jadi John Cannell itu presiden dari Vitamin D Council USA bilang begini, dia ada kalimat yang sangat inspirational ya. If you are talking about toxicity, it is like you are worrying about drowning. Jadi Anda tuh lagi khawatir tentang tenggelam. While in fact you are dying of thirst. Jadi pada saat itu sebenarnya Anda lagi mau mati karena kehausan. Kok bicara tenggelam gitu loh. Nah, karena apa? Karena vitamin D itu kalau sampai toksik itu dikatakan kalau kita kadar darah sampai 300.
Kalau 300 kita toksik. Nah, toksiknya tuh bukan vitamin D-nya, itu menyebabkan hyperkalsemia. Ya, hyperkalsemia, oh macam-macam loh, sampai mengganggu segala macam fungsi kan, jantung dan sebagainya kalau sudah hyperkalsemia. Jadi kalau dari tanda-tanda fisik susah, tidak ada yang spesifik. Makanya itu perlunya periksa darah. Jadi kalau yang pasien bilang, saya nggak mau periksa darah karena itu mahal 400.000, saya bilang, ya 400.000 itu perlu. 400-an kan periksa darah itu. 400.000. Kalau Anda saya 400.000, nanti Anda akan habis udah kena segala macam penyakit. Dok, ini tadi ada satu pertanyaan dok yang menarik. Untuk inflamasi peradangan dan alergi, bisa ya dok vitamin D? Sama, bisa, pasti dong bisa kan. Karena ini pasti memang dong. ini juga gitu. Jadi biasanya kalau ibu-ibunya kurang vitamin D, yang ditakutkan anaknya alergi juga dok. Yang Pasti, dikandung. karena apa? Betul, karena vitamin D dari ibu, karena apalagi kayak yang ada juga video saya yang mengenai ASI eksklusif. Kan banyak tuh ibu-ibu yang merasa gini, oh ASI eksklusif selama setahun. ASI itu hampir tidak ada isinya, vitamin D-nya. Jadi kalau ibunya aja udah rendah, makanya kan sekarang dibilang, kalau Anda mau hamil, tinggikan, optimalkan dulu vitamin D-nya untuk janinnya soalnya. Iya. Benar. Dok, dari GG Iska nih ada pertanyaan, sumber K2 dari mana lagi dok? Selain dari suplemen? Susah, karena nggak bisa. Sama dengan vitamin D, kalau dari suplemen, dari makanan tidak akan mencukupi. Karena dikatakan K2 itu sumbernya paling banyak adalah natto tulisannya NATTO, itu semacam apa ya, makanan Jepang itu kayak jamur diragikan, dibusukkan dan terlalu bau katanya. Kalau bukan orang Jepang nggak bakal bisa makan itu. Jadi kesimpulannya sudahlah, lupakan sajalah. Anda harus ambil dari itu, dari suplemen. Ya. Dok, waktunya sudah lebih nih dok. Ya. Terima kasih banyak dok. Mungkin closing statement dari dokter untuk viewernya dok tentang vitamin D. Jadi kalau saya sih bilang begini, ini saya ambil contoh dalam keluarga saya. Jadi jangan lagi bertanya umur berapa yang perlu vitamin D. Semua umur perlu, dari lahir sampai yang paling tua. Karena apa? Karena vitamin D adalah satu-satunya vitamin yang mempunyai vitamin D reseptor ada di semua sistem sel tubuh kita. Semua sel, sebut deh, dari pernafasan, kardiovaskular, ya, traktus urinarius, dari otak, semua perlu. Makanya anjuran saya, langkah pertama, cek. Untuk tahu betapa kita rendahnya. Karena ini pandemi COVID, ini kan barusan. Pandemi vitamin D udah lama. Tapi kan karena tidak diketahui dan dibiarkan, dan banyak sekali penyakit yang sebenarnya bisa dicegah kalau vitamin D kita optimal. Ya. Jadi kita tidak perlu tergantung pada obat-obat farmasi. Ya tentang aja perusahaannya senang ya. Kalau kita kan maunya lebih sehat, ingat mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya kan? Oke, dokter, thank you banget ya dok ya. Terima kasih banyak untuk waktunya. Maaf agak lebih dikit saya jadinya cuma setengah jam. Terima kasih banyak. Terima kasih. Insya Allah buat yang mendengarkan semua. Nanti akan saya save juga di feed saya. Makasih banyak dokter. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam.